Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari sosiologi, yaitu adalah globalisasi dan masyarakat digital. Langsung saja, apa itu globalisasi? Globalisasi dari kata global yang diambil dari kata globus, yang artinya adalah bola yang bulat. Dari kata globus terbentuklah kata globe, dan dari kata globe ini terbentuklah kata globalisasi, yang artinya adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Lanjut. Ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi yang pertama adalah globalisasi membuat batasan-batasan negara pudar. Di dunia ini tidak hanya terdapat satu negara, tetapi bahkan lebih dari 40-an atau puluh-puluhan negara, bisa jadi ratusan negara. Ya, setiap negara mempunyai batasan wilayah masing-masing. Karena adanya pengaruh globalisasi ini, maka batas wilayah tersebut tidak lagi menjadi penting. Setiap orang dapat memperoleh informasi meskipun dari jarak jauh, dari negara yang berbeda. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah kemudahan menyebarkan informasi. Globalisasi memudahkan untuk setiap negara dan setiap orang untuk menunjukkan diri pada seluruh dunia. Dengan adanya globalisasi ini, masyarakat lebih mudah untuk mencari informasi atau untuk mendapatkan informasi, karena juga adanya perkembangan teknologi seperti zaman sekarang ini. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, peningkatan interaksi. Dengan adanya globalisasi, maka kita akan lebih mudah berinteraksi dan menjadi gabungan dari berbagai orang di seluruh dunia. Selanjutnya, faktor terjadinya globalisasi. Faktor pertama adalah faktor perdagangan bebas, yang kedua adalah mengglobalnya pasar uang, dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Lanjut, dampak globalisasi. Dampak globalisasi dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya, yang pertama membanjirnya produk impor. Membanjirnya produk impor ini juga menjadi salah satu masalah atau hal-hal negatif, karena produk-produk lokal atau produk-produk dalam negeri akan semakin tidak dikenal oleh orang di dalam negeri itu sendiri, karena banyaknya produk-produk impor dari luar negeri. Yang kedua, nilai-nilai sosial memudar. Karena perkembangan globalisasi dan perkembangan teknologi, nilai-nilai sosial semakin mudar. Orang-orang akan lebih fokus kepada laptop mereka, gawai mereka, bekerja melalui laptop, bekerja menggunakan teknologi zaman ini. Dan orang-orang juga akan jarang berinteraksi atau berkomunikasi. Dampak negatif yang ketiga, ketergantungan dengan negara maju. Seperti Indonesia saat ini, Indonesia masih menjadi negara yang berkembang. Untuk memaju, sebenarnya negara berkembang belum siap dengan peradaban globalisasi yang baru ini. Maka dari itu, bisa jadi negara berkembang berhutang kepada negara yang maju untuk mencoba menjadi negeri yang tidak ketinggalan zamannya atau negeri yang maju teknologi. Yang kedua adalah dampak positifnya. Dampak positif yang pertama adalah masyarakat semakin maju. Dengan mengenal teknologi dan dengan adanya globalisasi dan mengenal teknologi zaman ini, maka masyarakat akan semakin maju dan mengetahui perkembangan-perkembangan saat ini. Yang ketiga adalah semangat kerja meningkat. Semangat kerja meningkat dipengaruhi dengan
beberapa teman dari luar negeri juga bisa. Ya kan, membuat semakin semangat bekerja. Dampak positif selanjutnya adalah pasar semakin luas. Dengan adanya perkembangan teknologi, dampak globalisasi, kita bisa menyebarkan pasar ke seluruh dunia, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Yang selanjutnya adalah masyarakat digital. Yang pertama, respon masyarakat terhadap globalisasi dan era digital. Masyarakat yang mendukung globalisasi biasanya disebut dengan kelompok pro-globalisasi, dan masyarakat yang anti-globalisasi atau tidak mendukung globalisasi biasanya juga disebut anti-globalisasi. Jadi, masyarakat ada yang berpendapat, ada yang setuju akan adanya perkembangan teknologi, dan ada yang tidak setuju dengan perkembangan teknologi. Yang kedua adalah peluang dan tantangan masyarakat era digital. Semakin negara ini maju, semakin banyak peluang ya yang akan kita dapatkan. Gitu di kehidupan masyarakat di era digital ditandai dengan modernisasi yang serba efisien dengan sistem otomatis gitu sistemnya. Kondisi tersebut ditandai dengan tingginya penggunaan akses internet masyarakat terhadap elektronik e-commerce ya, e-commerce ini seperti aplikasi belanja yang digunakan orang-orang saat ini, cukup bayar melalui aplikasi juga, jadi tidak perlu ribet-ribet ya teman-teman. Yang ketiga adalah kehidupan masyarakat di era digital. Seperti yang kalian lihat di sini ada gambaran bagaimana orang dulu dan orang sekarang menggunakan kendaraan ya. Beberapa tahun yang lalu, orang itu menggunakan kuda atau menggunakan delman untuk berpergian dan harus menunggu di jalan raya atau di depan rumah. Itu pun kadang kalau nggak ada kayak, ya Allah gitu. Terus kalau zaman sekarang tinggal pesan di Grab, pesan di HP itu udah pasti datang dan tidak akan dikecewakan. Mungkin ada kekecewaan dari drivernya aja, tapi yang pasti udah ada kepastian ya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.